What? Bayi tabung yang dibekuin bisa mendapatkan kehamilan, bisa bikin hamil. Wait, bayi tabung apa sih? Kok bisa dibekuin? Kok bisa bayi tabung yang udah beku gitu loh, udah frozen bisa mendapatkan kehamilan pada wanita? Apa sih itu, Kak Naor nih? Apa sih itu, Moms? Hai Moms, jadi kembali lagi di sesi Curcol Iya Moms. Jadi pada kesempatan hari ini, Mami akan menjelaskan sedikit mengenai bayi tabung yang dibekuin kok bisa bikin kehamilan. Sesuatu yang nggak mungkin ya kan? Nah, tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu. Apa sih sebenarnya tuh bayi tabung? Bayi ditabung. Jadi, bayi tabung adalah proses ketemunya telur kita nih, sel telur kita, Miss Telur di luar, ketemu di kaca spektri sama Mister Sperma. Ketemu nih mereka di luar. Pas udah ketemu pacar, jadi pembuahan terjadi, akhirnya mereka mendapatkan yang namanya embrio alias calon anak. Nah, pada kasus beberapa wanita, embrio bisa didapatkan lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga. Mami sendiri mendapatkan embrio itu dapat 32 calon anak loh. Yeay, aplaus dulu buat Mami dong. Bangga sama diri sendiri pada PCOS. Oke, setelah tahap beberapa fase, embrio itu kan harus dikembangkan dulu sampai yang benar-benar mantap untuk ditanamkan pada rahim wanita sehingga dapat meningkatkan tingkat kehamilan, keberhasilan kehamilan itu lebih besar. Itu akhirnya dari 32, Mami mendapatkan 17 embrio calon anak yang benar-benar siap. Dan kemarin itu Mami pakai satu, akhirnya Mami hamil. Sisanya 16, nggak mungkin dong Mami buang ya kan? Kalau 16 calon anak Mami buang kan sayang, apalagi bikin juga susah ya Mams. Belum lagi yang satu Mami tanam belum tentu hamil ya kan? Jadi Mami taruh dulu di kulkas nih. Tapi kulkasnya itu bukan kulkas biasa, kulkas yang benar-benar khusus yang dimana suhunya itu di bawah minus 196 derajat Celcius alias kita frozen. Nah, jadi pada kasus ini embrio yang masih fresh yang udah Mami masukin langsung itu satu biji, itu kita namakan embrio fresh. Kayak ikan masih fresh, segar ya kan. Nah, ada beberapa ikan nih di rumah, tapi kan nggak mungkin makan semua, akhirnya di frozen taruh di kulkas. Sama halnya dengan embrio yang tadinya ada 17, nggak mungkin Mami pakai semuanya. Sisanya Mami taruh di kulkas khusus, freezer khusus, di frozen dulu. Nanti baru pakainya. Nggak sekarang, tapi dalam beberapa waktu ke depan bakal Mami pakai. Itulah yang kita namakan dengan frozen embryo. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kok bisa bayi tabung yang dibekuin bisa bikin kita hamil. Itu yang disebut dengan frozen embryo transfer atau FET. Jadi fakta pertama, frozen embryo transfer apa sih itu? Itu adalah proses rangkaian bayi tabung yang dimana dia mengambil embrio yang udah dibekuin, dicairin, udah cair, lalu dimasukkan kembali kepada rahim wanita sehingga seorang wanita dapat mendapatkan kehamilan atau baby. Fakta kedua, frozen embryo itu disimpan di mana sih? Jadi, frozen embryo itu kita simpan di freezer khusus, di inkubasi lab khusus. Jadi, sebelumnya embryo fresh itu akan dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair. Tapi sebelum dibekukan, biasanya embrio ini akan dimasukkan kepada cairan khusus. Cairan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel dalam embrio untuk menghindari kerusakan ketika proses pembekuan dan penyimpanan dilakukan. Dan biasanya embrio fresh yang ingin dibekukan tuh dengan nitrogen cair itu membutuhkan waktu 1-2 jam sebelum benar-benar beku. Setelah udah beku akan dimasukkan ke freezer khusus di inkubasi lab khusus yang dimana dalam suhu minus 196 derajat Celcius. Keren banget ya teknologi. Fakta ketiga, berapa lama frozen embryo bisa disimpan di kulkas khusus inkubasi lab? Jadi pertanyaan ini sering muncul ya Mams ya. Sama halnya kalau misalnya kita punya ikan fresh lalu kita taruh di freezer, itu paling maksimal itu 3 bulanan udah harus kita makan ya Mams ya. Sama halnya dengan frozen embryo. Frozen embryo juga memiliki waktu ya Mams. Jadi kalau frozen embryo ini dapat disimpan dalam waktu 24 tahun.
Jadi dalam waktu 24 tahun itu kita masih bisa menggunakan frozen embryo yang kita simpan di freezer. Cuma siap-siap ya Mams ya, ada biayanya. Tiap bulan kita bayar. Sanggup nggak 24 tahun bayar terus, udah kayak asuransi ya kan? Tapi kalau misalnya di Indonesia, khususnya di IVF Morula Menteng, frozen embryo disarankan digunakan dalam waktu 9 tahun. Kenapa? Dalam waktu 9 tahun tingkat keberhasilan untuk kehamilan dengan menggunakan frozen embryo masih lumayan tinggi dibandingkan lebih dari 9 tahun. Fakta keempat, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mencairkan frozen embryo? Jadi ketika sepasang suami istri sudah menentukan, gue hari ini mau hamil lagi nih. Jadi keadaan rahim istri juga udah subur juga. Nah, frozen embryo yang sudah dibekukan akan dikeluarkan dari inkubasi lab freezer khusus tersebut, lalu akan dicairkan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan. Direndam nih di cairan, dan cairan itu berfungsi untuk menghilangkan cairan CPA yang selama ini melindungi embrio selama proses penyimpanan dan mengembalikan kadar air dari embrio tersebut. Hanya membutuhkan waktu 40-60 menit sampai frozen embrio itu benar-benar cair dan kembali lagi seperti awal, dan hanya membutuhkan 5 menit aja untuk memasukkan embrio tersebut ke rahim kita. Cepet kan? Fakta kelima, prosedur frozen embryo transfer. Jadi ini yang paling kita tunggu-tunggu ya Mams ya. Bahaya nggak sih? Serem nggak sih? Sakit nggak sih? Nanti kenapa-napa nggak sih? Jadi Mams, prosedur frozen embryo transfer itu tuh ya gampang. Sama halnya kayak kita, Mami sendiri pernah transfer embryo fresh sama frozen embryo transfer itu nggak ada jauh beda. Itu bedanya itu embryo fresh kan langsung ya, nggak usah tunggu dicairin. Frozen embryo itu nunggu dicairin dulu dengan menggunakan cairan khusus. Nah, pada saat udah dicairin tinggal masukin aja. Jadi dalam keadaan kita sadar, kita nggak dibius, dokter akan memasukkan kateter itu melalui MIS-V kita panjang sampai ke rahim. Jadi bayangin ya panjangnya ya sampai ke rahim, dan itu nggak sakit kok Mams, cuma ada rasa nggak enak sedikit. Nah, setelah udah nyampe rahim nih kateternya, nah dokter akan mentransfer frozen embryo yang tadi udah dicairin atau embryo fresh itu melalui kateter. Misalnya kita mau transfer 1 atau 2 atau 3, terserah, ada 3 embrio masuk ini, dimasukkan melalui alat khusus, itu ditransfer, itu masuk ke kateter, set, hanya butuh waktu 5 menit, udah nyampe deh calon baby kita di rahim kita. Amazing kan? Mami aja, hah udah dok, itu udah anaknya di sana? Iya udah, tinggal nunggu aja berhasil nempel hamil atau enggak. Fakta keenam, resiko frozen embryo transfer. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, pasti ada resikonya Mams ya. Nah, jadi kalau resiko ringannya setelah kita melakukan frozen embryo transfer, kita akan merasakan yang namanya perutnya kayak sembelit, nggak enak, kram, payudara mengeras. Terus biasanya akan keluar cairan dari MIS-V kita setelah selesai penanaman. Itu gejala yang ringan. Gejala yang cukup komplikasi itu kayak OHSS, kayak Mami sendiri. OHSS sudah pernah Mami bahas di YouTube channel Mami, dan itu cukup panjang. OHSS, terus kehamilan ektopik, kehamilan kembar. Itu kembar yang kadang ada orang beberapa happy juga, kehamilan kembar. Lalu yang terakhir adalah infeksi organ reproduksi. Fakta ke-8, peluang kehamilan. Jadi ini pasti yang ditunggu-tunggu juga ya Mams. Pasti pada nanya, kalau misalnya saya transfer embrio fresh sama embrio yang beku, peluang kehamilannya gedean yang mana? Pasti yang fresh dong ya, yang beku pasti nggak bagus lah ya, mendingan fresh aja ya. Tapi Mams, ternyata berdasarkan penelitian dikatakan bahwa peluang kehamilan lebih besar itu didapatkan pada embrio beku, frozen embryo Mams. Bahkan beberapa studi mengatakan bahwa ternyata ketika kita membekukan embrio, itu kita sebagai wanita, itu kan fasilitas kita kepada embrio itu rahim ya. Kita menyiapkan, memberikan waktu, kondisi sebaik mungkin rahim kita sebelum embrio itu ditransfer. Jadi ibarat kita fasilitasi embrio kita berikan yang terbaik. Nah, sedangkan embrio sendiri itu biasanya akan dibekukan di hari ke-6, 5-6, dan dipercaya beberapa penelitian ternyata setelah hari ke-6 ini adalah fase di mana embrio ini dapat bertumbuh kembang yang lebih baik lagi. Dan bahkan beberapa penelitian mengatakan embrio yang bisa bertahan setelah dibekukan, embrio itu adalah embrio yang kuat. Rahim yang bagus, embrio yang kuat setelah dibekukan masih bertahan, ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan peluang kehamilan seseorang.
Dan fakta yang terakhir, apakah frozen embryo transfer ini ada di Indonesia? Yes! Mami sendiri melakukan bayi tabung di Indonesia dan segera akan melakukan frozen embryo transfer di tanggal 13 Mei 2020. Jadi jawabannya yes, ada di Indonesia dan Mami melakukannya di Morula IVF Menteng Always dengan Dr. Arya Nando. Oke, kita balik lagi. Bayi tabung yang dibekuin bisa bikin kehamilan? Jawabannya apa, Moms? See you di next Curcol Moms.